Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bertemu kembali. Pada pagi hari ini kita akan belajar akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini karena kasih dan pertolongan Tuhan sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kita diberikan strong, kekuatan yang baru daripada Tuhan karena Dialah mengasihi dan mencintai kita. Mari dalam Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita tunduk kepala, kita akan berdoa akan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi kita kekuatan, damai sejahtera, sukacita dan kemurahan dan kasih yang ada dalam kehidupan kita. Sungguh-sungguh boleh terjadi sepanjang hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati buat Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah, yang mendengar akan firman Tuhan secara online. Tuhan Yesus menolong dan memberkati, dan Tuhan Yesus memberikan pengertian melalui Roh Kudus supaya mereka mendengar firman Tuhan disempurnakan. Dan biar firman Tuhan itu ada kekuatan yang baru sepanjang hari ini. Dan kami boleh mengucap syukur karena di dalam Dia ada kekuatan, damai sejahtera dan berkat dan berkelimpahan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Roh Kudus turut bekerja dan mengaminkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat bersama-sama di dalam kitab Lukas pasal yang ke-21 ayat 34 sampai ayat yang ke-38. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menemukan ayat ini, mari kita akan lihat dan simak bersama-sama karena firman Tuhan adalah kekuatan, firman Tuhan adalah pelita dalam hidup kita. Dia selalu menerangi dalam kehidupan kita pagi, siang dan malam, menuntun kita, menjaga kita. Jangan sampai kita jatuh dari pencobaan-pencobaan. Jangan kita masuk dan menerima akan virus yang membuat kita jatuh dan Allah di surga kecewa. Virus apa itu? Ialah kebencian, dendam, kemarahan, keserakahan. Itulah virus yang sangat membahaya dalam iman kita. Karena itulah kita diberikan kekuatan oleh firman Tuhan. Kita tetap kuat supaya kita menjaga diri kita. Jangan sampai itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan ingatkan kepada kita. Lukas 21 ayat 34 sampai 38. Demikianlah firman Tuhan buat Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di bait Allah, dan pada malam hari Ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk mendengarkan Dia. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan saya berikan judul berjaga-jagalah dan berdoalah senantiasa di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Saudaraku yang kekasih, dunia tidak mengasihi kita. Dunia tidak mengasihi Bapa di surga. Dunia juga selalu bermusuhan dengan Bapa di surga. Karena dunia ini tidak mengenal Dia dan tidak mengasihi Dia. Karena itulah kita ada di dalam dunia ini. Kita berhadapan dengan dunia yang tidak mengasihi. Yang kita imani ialah Yesus Kristus, dan Dialah senantiasa untuk menarik kita mau seperti dengan dunia ini, hidup dengan gaya dunia ini, supaya kita hidup di dalam dunia dan tidak ikut dengan kehendak Bapa di surga. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, ayat 34 dia katakan, berjaga-jagalah supaya hatimu jangan
syarat oleh pesta pora dan kemabukan. Ini virus yang dari dunia. Dia taburkan itu kepada orang-orang yang imannya yang lemah. Virus ini dia masuk dan dia menguasai hati orang-orang yang tidak memiliki iman. Dan iman kita punya, tapi iman kita lemah. Karena kita tidak berseru kepada Tuhan minta menjaga kekuatan iman kita, maka virus dari dunia ini yang lebih celaka dari corona, Bapak Ibu Saudara, dia masuk dalam kehidupan kita. Dia menguasai kebencian, keserakahan, pesta pora, kemabukan, membunuh, mencuri, kebaikan. Itulah virus yang sangat bahaya. Karena itu Tuhan katakan, waspadalah tentang virus daripada dunia ini yang ingin untuk mencelakakan kita, supaya kita berjaga-jagalah. Kita punya perlengkapan, ialah firman Tuhan. Kita lihat Efesus, dia katakan kita mempunyai perisai, perlengkapan ialah firman Tuhan. Kita harus punya firman Tuhan siang dan malam. Kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita menghafal akan ayat firman Tuhan itu. Ketika kita mengalami lemah, ketika kita tidak siap untuk menghadapi persoalan dan tantangan, tetapi kita ingat firman Tuhan, dia memberikan strong roh daripada Tuhan itu. Dia bangkit untuk ada kekuatan untuk menghadapi persoalan-persoalan ini. Supaya apa? Supaya kita tidak terpengaruh, tidak terjerat oleh virus-virus dunia ini. Ketika kalau Tuhan itu datang, bumi dan kita yang tidak setia ini akan lenyap di bumi, hanguskan semuanya. Apakah kita tidak menyesal? Pasti menyesal. Sebelum kita menyesal, kita mulai membuka hati kita. Tuhan, aku akan membuka hati kita. Yesus masuk, dia bertakhta dalam hidup kita, dia berkarya dalam hidup kita, dan dia bersama-sama dengan Roh Kudus untuk menolong, menopang, menjaga, melindungi dimanapun kita berada. Dia selalu mau memberikan kekuatan, mengingat kita. Jangan kita terjerat dengan kekuatan daripada dunia. Jangan kita terjerat dengan virus dari dunia ini yang mencelakakan kita, membuat kita tidak berdaya, dan kita juga akan mengalami kebinasaan. Tetapi kita diingatkan oleh Tuhan supaya berdoa dan berjaga-jagalah senantiasa. Inilah yang perlu, Bapak Ibu Saudara. Kita harus berdoa dan berjaga-jagalah. Kita berdoa kepada Tuhan minta kekuatan, berjaga-jagalah artinya kita siap untuk menjaga hati kita. Jangan sampai virus itu akan masuk. Seperti saat ini juga, pemerintah memberikan kepada kita, mengingat kepada kita, supaya kita harus jaga diri kita, kesehatan kita masing-masing. Dengan perlengkapan apa itu? Dengan apa? Masker, cuci tangan, dan banyak hal yang pemerintah memberikan kepada kita. Supaya apa? Kita menjaga kesehatan. Pemerintah adalah hamba Allah yang Tuhan tetapkan untuk mengatur keadaan kehidupan kita. Supaya kita harus menjalankan itu. Jangan kita ngeyel. Kita mau saya hebat, saya pendeta, roh itu hebat yang menguasa kita. Tuhan tidak mau orang yang seperti sombong rohani. Sok-sok tidak ada. Karena pemerintah adalah hamba Tuhan, kita taat karena dia juga hamba Tuhan. Kalau kita lihat banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak taat akan peraturan pemerintah, banyak mereka jatuh sakit dan meninggal dunia. Jemaat diajak ikut di dalamnya, tetapi tidak mengucap syukur dan tidak berjaga-jaga. Ikut. Akibatnya kita jatuh, sakit, dan meninggal, menderita. Karena kita tidak taat akan perintah yang Tuhan tetapkan melalui pemerintah. Supaya kita jauh dari apa? Perkumpulannya. Jauh dari tempat-tempat yang ramai. Supaya apa?
supaya kita memutus akan virus corona ini. Supaya apa? Supaya kita terlepas dari cengkraman wabah yang sangat mengerikan itu. Supaya wabah itu akan pergi. Bye-bye, pergi. Kenapa? Karena kita taat akan perintah itu. Seperti firman Tuhan katakan, berjaga-jagalah, ini termasuknya. Berjaga-jagalah di dalamnya, ini salah satunya. Kita harus menjaga kebersihan kita di rumah, makannya juga bersih dan juga cuci tangan. Kita mau keluar rumah juga kita harus pakai masker. Kalau tidak perlu, jangan kita keluar rumah. Supaya apa? Memutuskan akan wabah ini. Pemerintah sudah memberikan perintah buat kita. Taati itulah. Jangan menyesal kemudian hari. Jangan salahkan pemerintah. Pemerintah terlambat. Tidak ada terlambat buat pemerintah. Pemerintah itu sudah berbuat yang terbaik buat masyarakat Indonesia. Dia sudah memberikan yang terbaik. Malahan kita sebagai anak Tuhan, kita taat akan perintah pemerintah. Dialah abdi Allah, hamba Allah yang ditetapkan untuk menjaga, mengatur keadaan kita. Kita sama-sama mendukung akan program pemerintah, warning yang disampaikan pemerintah, supaya masyarakat Indonesia ini selalu menikmati kemakmuran, sukacita, damai sejahtera. Semua berkat akan mengalir karena kita taat akan Tuhan melalui pemerintah kita. Kita kembali firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoa supaya iman kita ini jangan jatuh. Jangan sampai kita jatuh. Kalau kita jatuh, kita menyesal. Tuhan, ampunilah saya. Tuhan ampuni, berbuat lagi. Ya, ini Tuhan itu maha pengampunan, maha mengasihi buat kita. Ketika kita dalam dosa, Tuhan selalu mengampuni. Ya nak, aku mendengar keluhanmu. Aku nak mengerti kamu jatuh dalam dosa. Nak, aku akan mengampuni engkau. Tiap hari Tuhan mendengar ribuan miliar orang yang minta ampun sama Tuhan. Tuhan dengar, Tuhan mengampuni. Sesudah Tuhan mengampuni, berbuat lagi. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Tetap Dia memberikan kekuatan, memberikan pengampunan buat kita. Itulah Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Tidak pernah bosan melihat keluhan kita dan pengampunan. Dia tetap mengasihi. Karena itulah kebangkitan Yesus melalui kematiannya. Itulah modal besar bagi orang yang percaya kepada Dia. Kalau Yesus mati dan tidak bangkit, modal kita mati dan tidak ada artinya apa-apa. Dan sia-sia ya iman kita percaya kepada Dia. Tetapi firman Tuhan katakan, Yesus mati dan bangkit, dan Dia naik ke surga. Itulah modal kita jelas. Dia menyediakan tempat kita di surga, tempat kediaman kita nanti di sana. Tetapi kita dalam dunia ini, tetap kita setia mengasihi Tuhan, menyenangkan Tuhan, menjaga hidup kita, jaga segala-galanya hidup kita, supaya hidup kita selalu fit dalam iman. Ketika Yesus datang kedua kali, Dia memanggil, mengangkat kita semua orang percaya naik ke surga. Tetapi orang yang tidak berjaga-jaga dan berdoa dan tidak menjaga imannya, maka jangan menyesal dia tidak terangkat. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara, mungkin saya juga, kalau tidak setia, tidak terangkat karena Yesus datang kedua kali. Tapi sebelum itu kita sadar, kita jauhkan segala kebencian, keserakahan, kesombongan, congkak, orang yang gagah, orang yang hebat. Enggak perlu Tuhan, ini bahaya. Karena itu mari kita sebagai anak Tuhan tetap setia dalam Tuhan, tetap hidup dalam Dia, dan menjaga iman kita. Dan mari kita bergandeng tangan, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, bergandeng tangan. Kita berdoa buat negeri kita terlepas dari cengkraman dari corona. Kita berdoa buat gereja kita masing-masing, berdoa buat keselamatan bangsa kita ini. Kita berdoa buat anak saudara kita, berdoa untuk keluarga kita. Kita berdoa tanpa putus-putus dalam doa.
Karena doa itu langsung kepada Tuhan, tidak ada titip langsung kepada Tuhan. Tuhan langsung mendengar. Tidak ada doa kita dititip, tidak ada. Doa kita orang percaya langsung ke surga. Tuhan langsung menerima doa kita, keluhan kita. Amin. Marilah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, melalui firman Tuhan, berjaga-jagalah senantiasa dan berdoa senantiasa dalam hidup kita, supaya kita selalu dilindungi oleh Tuhan, pertolongan Tuhan, Immanuel selalu menyertai kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya pendeta Gereja Kristen Anugerah Immanuel, Bapak Pendeta Hani Pandi Irot, saya berdoa supaya Tuhan menjaga negara kami. Tuhan menjaga buat Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Biarlah kemuliaan Tuhan selalu meliputi negara kami, Bapak Ibu Saudara, dan berkat itu tidak berkesudahan selalu akan berikan kepada Bapak Ibu Saudara. Mari kita datang kepada Dia. Kita mau menyerahkan hidupnya kepada Dia sepenuhnya untuk mengatur dalam hidup kita. Maka Dia setia dan amin selalu memberkati kita. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi kekuatan buat Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan firman-Mu yang kami sudah dengar, yang kami sudah menenungkan. Biarlah Roh Kudus sempurnakan firman-Mu. Roh Kudus selalu menyertai mereka ketika mereka Tuhan lemah, Tuhan berikan kekuatan. Ketika mereka susah, Tuhan berikan penghiburan. Di dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan berkati buat Bapak Ibu Saudara. Dengan saat ini kita juga ada di rumah untuk menjaga dan kesehatan kita, supaya virus corona tidak ada akan mengantoi kita, karena kita berjaga-jaga kesehatan kita, dan kita mau taat akan apa yang Tuhan perintahkan melalui pemerintah kami, supaya kami tetap pegang, supaya kami tetap diberikan kekuatan kesehatan. Dan itulah yang diinginkan oleh pemerintah, supaya rakyat Indonesia, supaya mereka terlepas dari belenggu corona, ekonomi, apapun, supaya mereka boleh memberikan yang terbaik buat kami. Kita mendukung akan pemerintah, mendoakan buat mereka, tugas mereka dimanapun berada, supaya semua itu untuk rakyat Indonesia, memasyurkan rakyat Indonesia, dan mereka bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampunilah kami dosa kami, kesalahan kami menyakiti hati-Mu dengan sikap tingkah laku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mengampuni kami, ampuni kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak Ibu Saudara sepanjang hari ini, dan berkat Tuhan senantiasa memberkati hari ini sampai selama-lamanya. Shalom. Yesus memberkati kita. Amin.